Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan terkait materi The Negotiation Clock Phase. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Andini Fitri Ramadhani dengan NPM 2351012000. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NPM akhir 2066. Perkenalkan, nama saya Lilian Daradianta dengan NPM 2311012004. Perkenalkan, nama saya Angeline Cornelis Regar dengan NPM 2311012030. Kenalkan, nama saya Ahmad Fadila dengan NPM 2311012042. Perkenalkan, nama saya Nisha Ramadhani dengan NPM 2351012010. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Abi Barik Saifuddin dengan NPM akhir 034. Definisi negosiasi kelas dunia. Tampilan jam negosiasi adalah model visual yang membantu memahami berbagai pendekatan dalam negosiasi, mulai dari gaya negosiasi kompetitif hingga kolaboratif. Model ini bertindak sebagai kompas yang memungkinkan negosiator untuk menilai situasi dan memilih strategi yang paling sesuai. Sisi kiri jam atau negosiasi kolaboratif. Sebaliknya, sisi kiri jam menggambarkan negosiasi kolaboratif yang bertujuan menciptakan nilai tambahan. Proses ini sering ditemui dalam hubungan bisnis ke bisnis, di mana kepercayaan lebih tinggi dan agenda lebih luas. Kolaborasi memungkinkan kedua belah pihak bekerja sama untuk mencapai solusi saling menguntungkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan bagaimana cara kerja jam negosiasi. Jadi yang pertama itu ada barter di jam 1. Negosiasi paling dasar melibatkan pertukaran barang atau jasa tanpa uang. Ini bergantung pada ritual dan kapitalisme yang murni. Lalu yang kedua ada tawar-menawar di jam 2 sampai jam 3. Ini melibatkan penawaran dan permintaan seperti lelang daring atau tender bisnis. Risiko di sini adalah menjadi terlalu kompetitif tanpa mempertimbangkan realitas yang komersial. Lalu ada tawar-menawar yang keras di jam 4, yaitu menguji keberanian dan disiplin diri. Sering kali terjadi di tahap akhir negosiasi ketika hanya satu isu utama yang tersisa. Fokusnya adalah bagaimana membagi rentang tawar-menawar. Selanjutnya ada hard bargaining positioning. Hard bargaining adalah strategi negosiasi yang fokus pada posisi awal yang kuat dan konsesi minimal. Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan maksimal tanpa merusak hubungan dengan pihak lain. Selanjutnya ada strategi utama. Posisi awal yang tepat yaitu memulai dengan tawaran tinggi tapi tetap masuk akal. Yang kedua ada teknik yang tegas, yaitu jangan mudah menyerah atau memberi konsesi besar. Yang terakhir ada teknik anchoring, yaitu nyatakan posisi sebagai fakta agar lawan mengikuti arah kita. Lalu ada proses negosiasi. Dealing jam 5 sampai jam 6, yaitu kompromi dan trade-off yang harus dilakukan seringkali karena tekanan waktu. Concession trading yaitu jam 6 sampai jam 7 ada kerjasama, tapi tetap berhati-hati dalam memberi konsesi. Lalu ada win-win negotiation yaitu jam 8 ke atas, yaitu kolaborasi untuk keuntungan bersama, tukar nilai rendah dengan nilai yang tinggi. Contohnya kasus Facebook dan publisher pada tahun 2015, yaitu Facebook bekerja sama dengan media besar untuk keuntungan jangka panjang. Hasilnya, sinergi dalam menarik audiens dan monetisasi konten. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi negosiasi atau the negotiations clock phase. Konsep dasarnya, model negotiations clock phase menggambarkan berbagai pendekatan dalam negosiasi, dari hard bargaining hingga partnership. Posisi dalam negosiasi bergeser sesuai dengan kepentingan, kekuatan, dan hubungan antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Di sini, saya juga menjelaskan mengenai win-win trade-offs, di mana fokus pada pertukaran nilai rendah, tetapi berdampak tinggi bagi kedua pihak. Kedua belah pihak mencoba menciptakan nilai tambah dalam kesepakatan. Berikutnya, partnership and problem solving. Membangun kesepakatan jangka panjang yang berkelanjutan, di mana memperhitungkan kinerja, kepatuhan, dan resiko dalam hubungan bisnis. Ketergantungan antara pihak-pihak, jika pihak satu untung, maka pihak lain juga untung. Relationship building. Kemitraan strategis untuk meningkatkan efisiensi, sinergi, dan penghematan biaya.
Perubahan pasar bisa mengaruhi kesepakatan sehingga fleksibilitas diperlukan. Kesepakatan jangka panjang seringkali mengurangi resiko tetapi mengorbankan margin keuntungan jangka pendek. Kembali ke bartering, jika keseimbangan kekuatan tidak merata, negosiasi bisa kembali ke model tawar-menawar. Contohnya, harga kopi di stasiun lebih mahal karena faktor lokasi dan permintaan yang tinggi. Studi KISI ada dua, yang pertama kasus Renault and Autopass, di mana kemitraan bisnis bisa terancam oleh faktor eksternal seperti geopolitik. Berikutnya kasus kedua yaitu kasus AstraZeneca dengan vaksin COVID-19, di mana perbedaan strategi penetapan harga mencerminkan prioritas jangka pendek versus jangka panjang. Apa itu kekuatan dalam negosiasi? Kekuatan dalam negosiasi adalah kemampuan satu pihak untuk mempengaruhi hasil akhir suatu kesepakatan. Kekuatan ini dapat bersumber dari berbagai faktor, seperti informasi, sumber daya, posisi pasar, atau hubungan antar individu. Selanjutnya, karakteristik kekuatan dalam negosiasi. Yang pertama itu bisa bersifat nyata atau hanya persepsi. Yang kedua, tidak selalu tetap, bisa berubah tergantung situasi dan strategi yang digunakan. Yang tiga, dapat berasal dari berbagai sumber seperti pengetahuan, hubungan, atau sumber daya yang dimiliki. Mengapa keseimbangan kekuatan penting dalam negosiasi? Dalam negosiasi, keseimbangan kekuatan sangat penting karena yang pertama memberikan kontrol terhadap jalannya negosiasi. Yang kedua, menentukan apakah negosiasi itu bersifat kompetitif, win-lose, atau kolaboratif, win-win. Yang ketiga yaitu mempengaruhi fleksibilitas dan kompromi yang dapat dicapai. Jika salah satu pihak memiliki terlalu banyak kekuatan, pihak lain bisa merasa tertekan dan kurang memiliki kontrol, yang dapat mengarah pada hasil yang tidak seimbang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan. Yang pertama yaitu ada tingkat ketergantungan, yang dimana siapa yang lebih membutuhkan siapa. Yang kedua yaitu kekuatan merek dan ukuran relatif. Merek yang kuat memberikan keuntungan. Yang ketiga yaitu sejarah atau preseden, yaitu pengalaman masa lalu mempengaruhi harapan. Yang keempat ada aktivitas pesaing dan kondisi pasar, dimana perubahan pasar itu mempengaruhi kekuatan. Yang kelima yaitu pihak dengan lebih banyak waktu. Waktu itu memberikan keunggulan. Yang keenam, sifat produk, layanan, atau kontrak. Produk unik atau langka itu meningkatkan kekuatan. Dan yang terakhir yaitu adalah hubungan pribadi. Hubungan yang kuat membangun kepercayaan. Faktor yang mempengaruhi kekuatan dalam negosiasi terdapat dua, yaitu tingkat ketergantungan dan kekuatan merek dan ukuran perusahaan. Kita akan membahas lebih dulu tentang tingkat ketergantungan. Tingkat ketergantungan ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ketergantungan menentukan keseimbangan kekuatan dalam negosiasi. Yang kedua, jika tidak bergantung pada pihak lain, posisi menjadi lebih kuat. Yang ketiga, hukum ekonomi, supply, demand, kelangkaan, meningkatnya nilai. Dan yang keempat yaitu BATNA, Best Alternative to Negotiation Agreement, yang dimana menciptakan opsi alternatif memperkuat posisi negosiasi. Semakin banyak opsi, semakin besar kekuatan dalam negosiasi. Yang kedua yaitu ada kekuatan merek dan ukuran perusahaan. Poin pertamanya, merek besar memiliki daya tarik bagi mitra bisnis, tetapi juga membutuhkan exposure pasar. Yang kedua, retailer sering menjual produk bermerek dengan margin kecil untuk meningkatkan volume penjualan. Contohnya itu seperti FIFA, Esport. Setelah 30 tahun kerjasama, mereka itu berpisah karena melihat opsi lain lebih menguntungkan. Merek hanya sekuat relevannya bagi pihak lain dalam negosiasi. 3. Faktor yang mempengaruhi kekuatan dalam negosiasi. Sejarah dan preseden. Kesepakatan masa lalu seringkali digunakan sebagai acuan dalam negosiasi saat ini. Organisasi beradaptasi dengan 1. Mengubah tim negosiator, 2. Menyesuaikan penawaran produk atau jasa, 3. Menciptakan inovasi untuk menghindari perbandingan langsung, 4. Dalam beberapa industri, hubungan jangka panjang lebih dihargai daripada persaingan harga. 4. Aktivitas persaingan dan kondisi pasar. Dampak dari krisis 2007 sampai 2008 adalah ketidakpastian tinggi di industri US dan Eropa, penurunan harga properti dan nilai bisnis, seperti perusahaan berutang tinggi semakin rentan. Lalu ada perubahan pasar,
Uang tunai menjadi penting, komitmen jangka panjang sulit diperoleh. Kontrak sering kali dinegosiasi ulang. Lalu ada negosiasi dan risiko. Ketidakpastian mempengaruhi komitmen dan toleransi risiko. Stabilitas mendukung komitmen jangka panjang. Dan yang terakhir ada dinamika kompetitif. Inovasi pesaing mempengaruhi pilihan pelanggan dan kekuatan tawar. Contohnya, peluncuran TV baru dapat mempengaruhi penjualan pesaing. The party with more time. 1. Kekuatan waktu dan keadaan. Memahami tekanan waktu pihak lain memberi keunggulan. 2. Tekanan keputusan. Perusahaan di bawah tekanan cenderung lebih mudah dipengaruhi. 3. Uji prioritas. Nilai kesepakatan berubah selalu uji kepentingan pihak lain. 4. Resiko penundaan. Menunda kesempatan dapat menghilangkan kekuatan negosiasi. 5. Kontrol situasi. Atur keadaan untuk memperkuat posisi Anda. 6. Posisi kekuatan. Ciptakan keadaan untuk bernegosiasi dari posisi yang lebih kuat. Sifat produk, layanan, atau kontrak. 1. Kompleksitas negosiasi. Negosiasi kontrak kompleks lebih sulit dibandingkan pembelian sederhana. 2. Proses berbeda. Setiap jenis kontrak memerlukan pendekatan unik. 3. Contoh pembelian mobil. Mobil bekas, pendekatan hard bargaining. Mobil dari dealer lokal, pendekatan session trading atau win-win. Mobil baru, pendekatan joint problem solving atau relationship building. 4. Cara negosiasi berubah. Luasnya isu dan kemungkinan hubungan mempengaruhi gaya negosiasi. 5. Tanggung jawab. Negosiasi menilai tujuan dan memilih proses yang sesuai. Personal relationship. 1. Peran hubungan. Kepercayaan penting dalam negosiasi di semua budaya. 2. Pertemuan awal. Memahami kebutuhan masing-masing melalui pertemuan eksploratif. 3. Kepercayaan. Orang lebih suka berbisnis dengan yang mereka percayai mempengaruhi iklim negosiasi. 4. Penghormatan diperoleh dari konsistensi, bukan fleksibilitas berlebihan. 5. Penilaian objektif penting untuk menilai keseimbangan kekuasaan secara rasional. 6. Dampak virtual. Pertemuan virtual mengurangi kemampuan membangun kepercayaan. 7. Komunikasi email bisa menyebabkan salah tafsir dan mengurangi interaksi. 8. Keseimbangan. Tanpa kepercayaan, negosiasi transaksional terlalu akrab bisa mengorbankan nilai. Temukan keseimbangan yang tepat. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.